Shalom, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Yeremia Maukari dari Pusat Pengembangan Anak IO 869 PPA Dorcas Kota Wisata Batu. Sore hari ini kakak akan membahas kitab Yunus 4. Nah, secara khusus kalau dari PPA Dorcas kita belajar kitab Yunus dalam 1 bulan ini. Di minggu pertama kita belajar Yunus 1, minggu kedua kita belajar Yunus 2, minggu ketiga kemarin kita belajar Yunus 3, dan sekarang kita akan belajar Yunus 4. Nah, ada hal menarik yang akan kita lihat nanti dalam pembelajaran ini ya. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini kami boleh lagi diberikan waktu untuk kami belajar. Secara khusus kami mau belajar dari kitab Yunus dan Yunus keempat pada minggu ini Tuhan. Dan Kau berkati hamba, berkati semua adik-adik yang akan mendengarkan dan generasi muda dimanapun mereka berada. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh pembelajaran kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, tadi kakak sudah katakan bahwa dalam 1 bulan ini di PPA Dorcas kita belajar mengenai kitab Yunus. Nah, kalau kita mengikuti dari pertama ya, Yunus 1, Yunus 2, Yunus 3, dan Yunus 4, banyak sekali pembelajaran menarik yang kita dapat pelajari. Ingat nggak, Yunus 1 itu hal yang menarik apa coba? Yang tadinya sebenarnya Yunus mau melarikan diri ya ke Tarsis ketika dia diutus ke Niniwe, dan Tuhan izinkan ketika dia berada di kapal, Tuhan kirim angin yang sangat besar dan sehingga mendatangkan gelombang di kapal. Orang-orang menjadi ketakutan, dan di situ ada hal yang menarik buat saya gitu ya. Karena kejadian itu akhirnya Yunus pun mengaku di hadapan nahkoda dan orang-orang kapal bahwa dia adalah utusan Tuhan, dan orang-orang itu menjadi takut dan gentar. Nah, di Yunus kedua ada hal menarik lagi yang kita pelajari. Dalam kesesakan dikatakan, ingat, Yunus masih ingat kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran penting buat kita. Bagian ketiga, Yunus 3, ada hal yang menarik lagi. Satu kata membuat pertobatan satu kota. Nah, tapi bagian menarik di ayat pasal yang keempat ini yang akan kita pelajari, ada lagi. LAI memberikan judul Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat 1 dikatakan gini. Tetapi hal itu adalah yang tadi saya katakan, bahwa ketika Yunus menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan dan Niniwe menerima pesan itu, maka Niniwe bertobat, dan Allah tidak lagi menunggang balikan Niniwe, tetapi dengan belas kasihan Allah mengampuni Niniwe. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Nah, ini menarik kan? Allah memberikan pertobatan kepada Niniwe, dan Allah memberikan belas kasihnya kepada Niniwe. Malah Yunus marah dikatakan. Lalu marahlah ia. Ayat 2 dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya apa? Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Menarik sekali. Dia minta supaya dia dicabut nyawanya, Kak. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, ini menarik. Firman Tuhan katakan, layakkah engkau marah? Nah, akhirnya Yunus keluar ya dari kota itu. Dia meninggalkan kota itu. Dia mendirikan sebuah pondok, sebuah gubuk untuk menantikan apa yang terjadi dengan kota itu. Nah, sampai ayat yang kelima ini. Di ayat yang kedua itu, ketika dia sampaikan doanya kepada Tuhan, dari situ sebenarnya kita bisa menangkap alasan kenapa waktu itu dia lari ke Tarsis dan dia tidak mau ke Niniwe. Bukan masalah lari kemananya, tetapi ternyata kita melihat di sini dia memberikan satu alasan, karena ternyata dia justru tidak setuju jika Niniwe itu dipulihkan oleh Tuhan, karena bangsa itu menurut Yunus bangsa yang sangat jahat, bangsa yang sangat melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan.
dan layak untuk ditunggangbalikan. Yunus tuh datang ke situ, ternyata dia maunya ketika dia sampaikan bangsa itu nggak bertobat dan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Nah, ternyata beda ya, mindsetnya Yunus dengan mindsetnya Tuhan, sangat beda banget. Gitu. Dan kalau kita selidiki, ternyata Yunus ini berlatar belakang orang yang memang nasionalisnya tinggi. Ya, nasionalisnya tinggi, dia yang orang yang sangat cinta bangsanya gitu. Jadi ketika dia diutus ke bangsa lain untuk supaya bangsa itu bertobat, seperti ada rasa enggan untuk dia berangkat sebenarnya ya. Tetapi dia lakukan oleh karena dia mau taat kepada Tuhan. Kita melihat di sini ada satu pembelajaran ya. Cara pandang Yunus dengan cara pandang Tuhan itu sangat berbeda. Di bagian pasal 3, kalau kita ingat di ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan berbelas kasihan. Ingat, ketika Allah mengutus Yunus, dan dari seluruh pembelajaran ini saya menangkap satu hal yang menarik sebenarnya, bahwa Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada seluruh bangsa, bukan hanya kepada umatnya, bukan hanya kepada person to person, tetapi ini bicara tentang kasih Allah yang universal, kasih Allah yang sangat luas sekali. Dia mengasihi seluruh bangsa. Oleh karena apa? Kita harus ingat bahwa segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk person to person, manusia, seluruh bangsa, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini akhirnya Allah menunjukkan itu. Mari kita lihat di ayat yang berikutnya. Setelah Yunus keluar dari kota itu, nah lalu atas penentuan Tuhan di ayat 6 ya, Allah memberikan tumbuhan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus ya. Untuk apa? Untuk menaunginya agar ia terhibur dan daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita pada saat itu karena ada pohon. Nah, karena situasinya pada saat itu mungkin panas dan ada pohon yang melindungi dia. Dia senang sekali. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah juga datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga pohon itu menjadi layu. Nah, ini menarik ya teman-teman. Nah, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sekali, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Nah, mungkin kepala Yunus sama seperti kepala kakak seperti ini ya, nggak ada rambutnya, jadi kerasa langsung begitu kena matahari panas sekali gitu. Akhirnya Yunus kembali kesal dan dia katakan rebah, dia katakan ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya gini, lebih baik aku mati saja daripada hidup. Tapi firman Tuhan kembali lagi, sekali lagi dia katakan kepada Yunus apa? Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Saudara tangkap maksudnya apa? Yunus sangat menyayangkan pohon jarak yang ia tidak tanam, yang ia tidak ciptakan. Maksudnya Tuhan apa di sini? Bagaimana Allah tidak mengasihi bangsa yang ia ciptakan, manusia yang ia ciptakan, seluruh bangsa yang sebenarnya adalah ciptaan Tuhan. Allah sangat mengasihi, Allah mengasihi semua. Ini yang disebut dengan kasih yang universal. Tuhan katakan gini, engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuh, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Maksudnya adalah bagaimana Allah tidak mengasihi bangsa ini, bangsa yang tidak memahami dan tidak mengenal Allah. Ia melakukan kejahatan oleh karena apa? Ia tidak tahu kebenaran. Itu sebabnya Yunus diutus untuk supaya dia menyatakan kebenaran. Dan ketika mereka mendengar kebenaran itu, ternyata mereka berbalik kepada Tuhan, mereka bertobat kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Oleh karena apa? Sekali lagi, bangsa ini juga adalah bangsa ciptaan Tuhan. Nah, dari pembelajaran Yunus ini secara singkat ya,
adik-adik, teman-teman, kita belajar bahwa ingat, pertama, kasih Allah itu kasih yang universal. Dia memberikan belas kasihannya kepada seluruh bangsa, kepada semua ciptaannya. Dia mengasihi semuanya. Nah, kita ini berhati-hati. Kita yang memang sudah mengenal Tuhan, harusnya kita juga punya kasih yang seperti ini. Ingat ketika dia katakan di dalam Matius 28 19-20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu bicara tentang universal, semua bangsa tak terkecuali. Kalimatnya adalah kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau singgah, maka engkau menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan, ajarkanlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih Allah universal. Ingat ketika Allah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus dan dinyatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Niniwe percaya, Niniwe bertobat, maka ia tidak ditunggang balikan, dan Allah memulihkan kota itu. Setiap mereka yang percaya, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di dalam kekristenan memang mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan memperoleh keselamatan. Nah, itu final. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang universal. Ini yang mau ditunjukkan di dalam kitab Yunus. Dan ini yang mau ditunjukkan juga kepada person Yunus. Dan ini yang mau ditunjukkan juga kepada kita sebagai pendengar dan pembaca saat ini. Mari kita tangkap bagian ini. Pembelajaran-pembelajaran yang menarik yang kita dapatkan dalam seluruh kitab Yunus, dan secara khusus dalam Yunus 4 ini, kita melihat kasih Allah yang sangat universal. Dia penuh belas kasihan. Dia mengasihi seluruh bangsa tak terkecuali. Oleh karena apa? Setiap bangsa adalah ciptaan. Mari kita tanamkan itu dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tanamkan itu dalam diri kita, bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menaruh belas kasihan juga kepada kita. Begitu juga kepada orang-orang yang ada di luar sana. Semua orang Tuhan mengasihi mereka. Dan ketika mereka mau percaya, mereka bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan hidupnya. Dan mereka pegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka pun akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Ini yang dapat kakak sampaikan kepada semua kita yang mendengar, secara khusus bagi adik-adik PPA Dorcas IO 869 Kota Wisata Batu, dan semua generasi muda dimanapun kau berada. Mari kita pegang janji firman Tuhan ini. Mari kita pegang pembelajaran firman Tuhan ini, dijadikan rema dalam hidup kita. Kita kerjakan dalam hidup kita, dan kita nikmati kasih Allah yang universal itu, belas kasihan Allah yang penuh di dalam kehidupan kita, dan kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kami boleh belajar melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus, secara khusus dalam Yunus 4 Tuhan. Kami belajar bagaimana belas kasih Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan yang universal dinyatakan, tidak hanya kepada mereka yang sudah percaya, tetapi kepada seluruh bangsa. Oleh karena seluruh bangsa adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran ini. Biarlah kami tangkap bagian ini, dan kami pahami sungguh-sungguh, kami alami sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini, dan kami terus kerjakan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh generasi yang ada di muka bumi ini, biarlah mereka juga akan melihat kemuliaan Tuhan, melihat kasih Tuhan yang universal ini, dan mereka mau datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekian pembelajaran kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, tetap jaga semangat, dan kerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom.